Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 6, Winnet. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya ada seseorang yang pingsan, entah karena apa. Apakah mungkin karena makanan restoran di sini? Ya, itu mungkin saja. Mendengar ucapan orang-orang itu, Aliana tidak setuju karena makanan ini sangat enak dan juga bersih. Terlihat dari kualitas daging-dagingnya serta sayur-sayurnya yang masih sangat segar. Hei, apakah pihak restoran ingin membunuh kakek ini? Pihak restoran harus bertanggung jawab. Deng, tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Selamatkan seseorang yang tergeletak di lantai dari maut dan dapatkan hadiah. Melihat para pengunjung itu semakin menjadi-jadi, Billy akhirnya memutuskan untuk membantu kakek tersebut. Ditambah ini adalah misi dari sistem, mana mungkin tidak ia lakukan. Kalian berdua duduk dulu di sini, oke? Laya dan Aliana hanya mengangguk dan melanjutkan makan mereka, sedangkan Billy berjalan menuju ke arah kerumunan pengunjung tersebut untuk melihat keadaan. Panggil ambulans, ucap salah seorang wanita cantik yang adalah keluarga sang kakek. Jika Nona menunggu ambulans, maka itu akan sama dengan menunggu kematian kakek itu tiba. Ucapan Billy membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Siapa pemuda itu? Dia berani mengutuk Tuan Charles. Siapa kamu? Beraninya kamu mengutuk kakekku? Tentu saja sebagai seorang cucu yang sangat menyayangi kakeknya, gadis tersebut akan marah ketika mendengar ucapan Billy. Aku tidak berbohong, lihatlah kondisinya, sini biar aku obati. Ucap Billy sambil membantu kakek yang dikenal sebagai Tuan Charles untuk duduk. Apakah kamu dokter? Tanya si cucu. Billy berpikir sejenak. Ya, tapi aku belum mendapatkan surat universitasku. Aku bisa menyelamatkan kakekmu. Ucap Billy sambil mengusap-usap punggung Tuan Charles. Lalu, ia menotok-notok punggung Tuan Charles dengan pola infinity atau angka 8 yang terbaring dan kemudian menapak punggung tersebut. Bu! PVTT! Tuan Charles memuntahkan seteguk darah hitam yang membuat semua pengunjung khawatir. Tidak perlu khawatir, itu adalah racun yang ada di tubuhnya. Jelas Billy. Kemudian ia melanjutkan memijat-mijat tengkuk serta kepala Charles, lalu menjentilnya dengan menggunakan jari tengah. Cetak! PVTT! Kembali Charles memuntahkan seteguk darah hitam. Beberapa menit kemudian, kondisi Charles akhirnya membaik dan ambulans pun sampai di saat Billy sudah menyelesaikan pengobatannya. Ya, sebenarnya kakek itu sudah pulih total, hanya tinggal mendapatkan obat dokter saja. Ucap Billy. Terima kasih Tuan, karena sudah menyelamatkan kakek saya. Ucap sang cucu. Tidak apa, sebenarnya kakekmu diracuni oleh seseorang, yang pastinya bukan orang restoran ini. Ini seperti racun yang memiliki timer tertentu untuk aktif. Apakah kakekmu memiliki musuh yang sangat membencinya? Tanya Billy memastikan. Ya, kakek saya memiliki banyak sekali musuh bisnis yang ingin mencelakainya. Tapi untung saja ada Anda Tuan. Jika tidak, saya tidak akan tahu kondisi kakek saya ke depannya akan seperti apa. Baiklah, aku pergi dulu. Seseorang masih menungguku. Billy pergi dari kerumunan tersebut menuju mejanya karena dua gadisnya itu sudah menunggunya sedari tadi. Deng! Tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sistem. Hadiah. 100 poin pengalaman. Kepemilikan 100% saham perusahaan Green Enterprises. Uang sebesar 5,00 USD. Bagaimana kak? Sudah selesai masalahnya? Tanya Aliana. Sudah kok, itu hanya kakek-kakek yang tersedak makanan. Dert, Dert. Kakak harus angkat telepon, kalian lanjut saja makannya.
Keduanya mengangguk dan Billy pergi untuk mengangkat telepon yang entah dari siapa itu. Halo? Dengan siapa saya bicara? Tanya Billy kepada orang di seberang telepon. Halo Tuan Carlson, saya adalah asisten CEO dari perusahaan WinNet. Nama saya Hannah Madison. Atasan saya ingin bertemu dengan Anda untuk membicarakan tentang perpindahan kepemilikan perusahaan. Jawab orang di seberang telepon, dia bernama Hannah Madison yang posisinya adalah asisten dari CEO perusahaan WinNet. Baik, saya akan datang ke sana. Kirimkan alamatnya ke nomor waku ini. Baik Tuan Carlson. Billy kembali ke meja makannya dan bilang bahwa dirinya masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, Billy memesan taksi untuk mereka berdua yang langsung menuju ke villa miliknya. Kalian pulanglah duluan, aku masih ada pekerjaan yang harus dibereskan. Aku sudah memesan taksi ke rumah baru kita, ucap Billy kepada kedua gadis itu. Rumah baru? Di mana, Kak? Sudah, nanti juga kamu tahu di mana rumahnya. Ucap Laye menyela. Billy mengangguk lalu tersenyum kepada keduanya. Masih semuda itu, tapi sudah bisa membeli perusahaan raksasa seperti perusahaan kita. Sekaya apa dia? Tanya salah seorang direktur kepada atasannya. Diam kamu! Aku juga tidak rugi jika menjual perusahaan ini. Dia membayarnya dengan harga yang aku mau dan langsung dibayar penuh. Aku takut dia berasal dari keluarga tersembunyi. Aku harap kalian tidak menyinggungnya. Jawab seorang pria yang berusia 28 tahunan kepada bawahannya. Dia bernama Albert Veldo, selaku pemilik perusahaan raksasa bernama WinNet. WinNet adalah perusahaan teknologi terbesar yang ada di negara Windland. Jika dihitung keseluruhan seperti perusahaan anak dan cabang-cabangnya, maka perusahaan ini bisa mencapai harga 30 triliun dolar. Dan sekarang, perusahaan ini sudah dibeli oleh Billy dengan sekali bayar saja. Padahal Billy mendapatkan perusahaan ini karena berhasil menyelesaikan misi sistem. Tapi Pak, pemuda yang bernama Billy ini berasal dari keluarga Carlson dan keluarga itu hanyalah keluarga yang biasa saja. Ucap si bawahan yang tidak setuju dengan pernyataan atasannya. Kau ini idiot. Namanya juga keluarga tersembunyi. Mereka tentu akan mengganti identitas keluarganya agar tidak menarik perhatian orang-orang. Kau ini bodoh. Umpat Albert kepada bawahannya tersebut. Maafkan saya, Tuan. Beberapa saat kemudian Billy akhirnya sampai di depan pintu perusahaan. Karena para penjaga pintu perusahaan sedang beristirahat, Billy dapat dengan mudah masuk begitu saja tanpa ada gangguan. Di dalam, dia ditatap aneh oleh para pekerja. Tentu saja. Sekarang dia hanya memakai kaos putih polos pendek dan kaosnya itu pas dengan tubuhnya yang estetik. Tapi saat orang-orang itu melihat ke arah kakinya, dia hanya memakai sendal biasa yang sering dipakai oleh rakyat kelas bawah. Mereka bertanya-tanya seperti, siapa pemuda miskin itu? Ada juga yang mengejeknya dalam hati seperti, percuma saja tampan, jika tidak memiliki uang, dasar pria matre. Karena sudah tahu akan kelanjutan ceritanya, yang mana jika Billy pergi ke meja sias, maka dia akan diremehkan. Akhirnya dia lebih memilih untuk langsung menelpon Hannah, selaku bawahan sang CEO perusahaan WinNet. Halo? Aku sudah ada di lantai bawah. Tanpa menunggu jawaban dari Hannah, Billy langsung menutup teleponnya dan duduk menunggu di kursi yang disediakan di sana. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik dengan setelan wanita kantoran keluar dari lift. Para pekerja di sana menyambutnya dengan sangat hormat karena tahu posisi dari wanita tersebut. Selamat siang, Nona Madison. Selamat, Nona Madison. Hannah hanya menganggukkan kepalanya tanpa menampakkan senyuman dan terus berjalan ke arah pemuda yang sedang duduk di kursi tunggu. Selamat datang, Tuan Carlson. Maaf karena sudah membuat Anda menunggu lama. Namun, di saat ia berbicara dengan Billy, ekspresinya berbeda jauh dari yang tadinya pahit berpindah menjadi manis. Tidak apa, Nona Madison. Aku baru saja sampai. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi.
Madison tersenyum dan mengangguk lalu membimbing Billy untuk pergi ke ruang presiden perusahaan. Di sana sudah ada beberapa orang yang duduk di kursi panjang. Yang paling berkuasanya tentu duduk di kursi paling ujung kanan atau kiri. Saat Billy serta Hena masuk ke dalam ruang, orang-orang yang ada di ruangan itu menyambut dengan hormat. "Selamat datang Tuan Carlson." "Selamat datang Tuan Carlson" 10 kali. "Duduklah," titah Billy. Kemudian semuanya duduk di kursi masing-masing. Billy di kursi paling ujung sebelah kiri dan CEO perusahaan itu duduk di sebelah kanan. Berkas-berkas perusahaan sudah ada di hadapan Tuan Carlson, dan hanya tinggal ditandatangani saja, maka perusahaan ini akan resmi menjadi milik Anda, Tuan. Ucap CEO. "Oh ya, maaf karena tidak sopan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albert Feldo, mantan CEO perusahaan Winnet." Srit, srit, srit. Billy menandatangani semua berkas tersebut dan membaca catatan kemajuan perusahaan selama beberapa bulan lalu dengan teliti dan cermat. Tuan Feldo, berapa pendapatan tahunan perusahaan cabang di kota Inter?" Billy tiba-tiba saja bertanya. "Itu sekitar 556 miliar dolar, Tuan." Billy kembali membaca berkas perusahaan yang menurutnya janggal tersebut. Tidak. Jika pendapat per tahunnya segitu, maka perusahaan Winnet ini bisa mencapai harga 70–80 triliun dolar. Meski dibilang perusahaan cabang, perusahaan-perusahaan yang ada di kota Inter juga memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian kota tersebut, dan pendapatan tahunan perusahaan inti dengan cabang memiliki perbedaan yang kecil namun masih bisa aku lihat. Tidak hanya di kota Inter saja, cabang di kota Cholos juga mendapatkan masalah. Aku tahu pendapatan semua cabang itu berapa jika dihitung secara keseluruhan dan melihat harga pasar. Namun sepertinya ini tidak benar. Aku mencurigai beberapa di antara para pemegang saham lama yang mungkin telah menggelapkan uang perusahaan. Billy tersenyum sembari memperagakan tanda kutip. Para pemegang saham lama hanya bisa menelan ludah mereka yang terasa sangat berat. Mereka tidak akan menyangka kalau pemilik perusahaan baru akan secerdas ini. "Hahaha, lihat wajah kalian, mengeluarkan banyak keringat. Hahaha." Billy tertawa melihat ekspresi para pemegang saham tersebut. "Tapi perkataanku tadi benar-benar bukan candaan. Mengerti?" Nuansanya berubah menjadi mencekam. Bos baru mereka ini tidak boleh dianggap remeh. Bab 7, ini melelahkan. Billy tampak sangat kompeten dalam mengurus perusahaan. Hal itu terlihat dari ketegasannya saat berbicara dengan para pemegang saham lama. Padahal yang sebenarnya, ia telah membaca informasi keseluruhan dari perusahaan Winnet ini. Sehingga ia bisa tahu berapa pendapatan tahunan perusahaan serta cabang-cabangnya. Sistem juga memberitahu Billy bahwa ada yang telah menggelapkan uang perusahaan selama beberapa tahun ini sehingga nilai harga perusahaan menjadi turun. Yang tadinya 70–80 triliun USD, sekarang hanya menjadi 30 triliunan dolar saja. Sekarang, aku mau Nona Madison untuk mengecek satu persatu ruangan para pemegang saham. Aku ingin tahu siapa tikus yang sebenarnya." Ucapan Billy membuat beberapa pemegang saham mengeluarkan keringat dingin. Di antaranya adalah 3 orang yang menjadi bawahan terpercaya Albert, yaitu Tom Bill, Tony Belbor, dan Jimmy Hancock. Dahi mereka basah akibat keringat dingin yang terus mengucur. Ini menandakan bahwa mereka bertiga ada kaitannya dengan penggelapan dana. "Baik Tuan Carlson. Kalian semua, kecuali Tuan Feldo, ikut dengan Nona Madison. Tidak ada yang bisa disembunyikan, meski itu berupa flash disk." Ucap Billy tegas kepada para pria parubaya tersebut. Mereka semua pun menurut dan mengikuti Hena untuk pergi mengecek satu persatu ruangan para pemegang saham. Menyisakan 2 orang saja di ruangan presiden, yaitu Billy serta Albert. "Aku tidak menyangka kalau Tuan Carlson sangat hebat dan cerdas dalam hal ini. Aku saja bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berusaha menggelapkan uang perusahaan." Sanjung Albert kepada Billy yang saat ini sedang duduk dengan santai.
Itu bukan apa-apa Tuan Veldo, aku hanya merasa ada yang tidak beres saja dengan data yang ada di berkas ini. Balas Billy atas sanjung dari Albert. Jadi apa rencana Anda selanjutnya? Aku akan ke perusahaan milikku yang lain jika masalah di sini sudah selesai. Oh ya, Nona Madison akan tetap kerja di sini bukan? Ya Tuan, dia akan menjadi asisten Anda setelah ini. Dan ngomong-ngomong, apa maksud Anda dengan mengunjungi perusahaan Anda yang lain? Apakah Anda punya lebih dari satu perusahaan? Tanya Albert. Ya begitulah, seperti yang kamu pikirkan. Mereka berbincang-bincang di sana sampai hari hampir menjadi sore hari. Hannah kembali datang ke ruang presiden bersama dengan orang-orang yang ada di belakangnya. Dia membawa 3 buah flash disk yang sepertinya adalah barang bukti atas penggelapan uang perusahaan. Tuan Carlson, saya sudah mengecek ketiga flash disk ini dan seperti yang Anda katakan, ada 3 tikus yang mencuri uang perusahaan. Tadinya 3 orang ini ingin kabur, namun penjaga berhasil menangkapnya. Ucap Hannah sembari meletakkan 3 flash disk di depan Billy. Kemudian 3 orang yang dimaksud pun masuk sambil dipegangi dengan erat oleh penjaga. Mereka adalah orang-orang disebutkan tadi, yaitu Tom, Tony, dan Jimmy. Bagaimana mungkin? Ucap Albert yang terkejut karena 3 orang yang selama ini ia percayai malah mengkhianati dirinya. Dan begitulah akhirnya, baiklah, Nona Madison bisa urus 3 orang itu. Penjarakan atau siksa sampai mati juga tidak apa. Semuanya berada di tangan Anda sebagai pengurus baru perusahaan atas namaku ini. Aku pergi dulu karena masih ada urusan, Tuan Veldo. Aku pamit dulu. Ya Tuan Carlson, terima kasih karena sudah membantu saya hari ini. Tidak apa. Billy keluar dengan santainya dari ruang presiden perusahaan. Orang-orang di belakangnya terdiam. Dengan usia semuda itu, dia bisa menemukan tikus perusahaan dengan sangat mudah. Pemuda itu adalah orang yang berbahaya. Andai jika Tuan Carlson yang mengurusi kalian, aku tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi kalian ke depannya. Ucap Albert yang matanya masih tertuju ke pintu keluar ruang presiden. Hah, itu melelahkan. Deng. Tuan berhasil menyelesaikan misi tidak terduga. Hadiah. 100 poin pengalaman. Kemampuan tinju militer tingkat dewa. Uang sebesar 5,00 USD. Level sistem sudah bisa ditingkatkan. Apakah tuan rumah ingin meningkatkan level sistem? Tunggu, apakah akan ada rasa sakit? Tuan akan mengalami sedikit rasa sakit. Baiklah naikkan level sistem. Level sistem akan dinaikkan. Dalam proses 10%. 25%, 35%, 55%, 75%, 95%, 100%. Menginstalisasikan sistem level 2 ke tubuh tuan rumah. Mulai dari sinilah rasa sakit itu terasa, meski tidak terlalu sakit seperti saat menelan pil pemurnian. Billy berusaha menahan rasa sakit tersebut dan duduk sebentar di halte bus. Erangannya sedikit keluar dan terdengar oleh para masyarakat yang lalu lalang di sana. Beberapa menit kemudian, sistem tunjukkan panel statusku. Nama, Billy Carlson. Umur, 19 tahun. Identitas, host urban system. Level 200/1000. Poin sistem. Toko sistem, unlocked. Kemampuan, medis, tinju militer. Uang, 21.999.030 USD. Aset, Winnet, Green Enterprises. Misi, tidak ada. Akhirnya level kedua. Sekarang aku bisa mengakses toko sistem. Kira-kira apa saja yang dijual di sana ya? Billy bergumam dalam hatinya. Toko sistem itu menjual berbagai macam hal, seperti kemampuan, senjata, obat, dan masih banyak lagi. Barang-barang yang ada di toko sistem bisa dibeli menggunakan poin sistem. Dert. Handphone milik Billy berdering lagi.
Halo? Siapa ini? Tanya Billy kepada orang di seberang telepon. Maaf mengganggu waktu Anda, Tuan Carlson. Saya adalah Stephen Wall, pemilik lama perusahaan Green Enterprises. Bisakah Anda meluangkan waktunya untuk menandatangani berkas-berkas perusahaan? Telepon itu ternyata berasal dari pemilik lama perusahaan Green Enterprises yang bernama Stephen Wall. Ya Tuan Wall, saya akan segera datang, kirimkan alamatnya. Baik Tuan Carlson. Kerjaannya hari ini sungguh banyak. Dia harus bolak-balik perusahaan, dan pasti di perusahaan yang ia kunjungi akan ada masalah yang harus diselesaikan. Ini melelahkan. Aku akan mencari seorang asisten pribadi selain Nona Madison nanti. Gumam Billy yang saat ini sedang menunggu taksi yang ia pesan. Ia menulis kata-kata di akun media sosial miliknya. Kata-kata mengatakan bahwa dirinya sedang mencari asisten pribadi yang kompeten dalam mengurus perusahaan. Taksi pun sampai. Pak, kita pergi ke alamat ini. Baik, Tuan. Mobil taksi tersebut pergi ke alamat yang sudah ditentukan oleh Billy. Alamat tersebut adalah perusahaan Green Enterprises. Green Enterprises adalah perusahaan farmasi yang tergolong besar. Dia berfokus di dalam penciptaan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan. Tujuannya agar kota Cloudrick memiliki obat-obatan herbal yang berkualitas tinggi dan murah untuk lokal, tapi mahal untuk internasional. Akan tetapi, ada juga desas-desus yang tidak mengenakan tentang perusahaan ini. Sistem memaparkan kalau Green Enterprises memiliki proyek bioweapon yang berbahaya. Mereka menciptakan tentara untuk dijual ke negara asing dengan cara menggabungkan parasit yang tidak diketahui asalnya dari mana dengan tubuh manusia. Efek samping dari parasit tersebut adalah dapat membuat wujud pemakainya berubah menjadi mengerikan, serta dapat membuat pemakainya menjadi kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Sistem ini masih bersifat desas-desus bukan? Gumam Billy yang bertanya kepada sistem. Ya tuan rumah, ini yang sistem dapat dari banyaknya informasi yang ada di website yang aman maupun yang berbahaya. Billy merenungkan informasi yang ia dapatkan dari sistem ini. Jika informasi ini memang benar adanya, apa yang harus ia lakukan? Membiarkannya? Mungkin ia harus menyelidiki informasi ini lebih dalam. Bab 8, Kebusukan Green Enterprises. Ambil aja kembaliannya Pak, ucap Billy kepada sang sopir taksi. Ini terima kasih kalau begitu Tuan. Dan ya, Billy sampai di depan sebuah gedung besar. Itu adalah perusahaan Green Enterprises yang beberapa jam ke depan akan menjadi milik Billy. Billy pun berjalan untuk masuk ke dalam gedung perusahaan tersebut. Namun, lagi dan lagi dia dihadang oleh para penjaga pintu yang tidak mengizinkannya untuk masuk ke perusahaan miliknya sendiri. Hei, orang tidak berkepentingan dilarang berada di sini, ucap penjaga tersebut tegas. Deja vu, moodku sedang jelek kau tahu? Aku akan memecatmu jika aku mau. Ucap Billy yang membuat penjaga itu tertawa. Kejadian yang sama persis seperti saat ingin menandatangani berkas kepemilikan Villa Sunshine. Hei nak, kalau mau ngemis, jangan di sini. Lihat ada lampu merah. Nah, di sana saja ngemisnya. Sudah. Cepat pergi sana. Billy diusir dari perusahaannya sendiri. Bagaimana mungkin? Ya, sebenarnya mungkin saja jika dirinya diusir. Karena jika dilihat dari pakaiannya, Billy memang seperti rakyat kelas bawah. Karena sudah puas bermain, Billy akhirnya menggunakan cara yang ampuh untuk mengurus hal ini. Yaitu menelpon mantan CEO perusahaan Green Enterprises itu sendiri. Halo, aku sudah berada di depan perusahaan, para penjaganya tidak memperbolehkan aku masuk. Seperti biasanya, Billy langsung menutup telepon sebelum lawan bicaranya menjawab. Dia pun duduk di depan pintu masuk perusahaan seperti orang yang tidak terima kalau dirinya dipecat oleh atasan. Lihat pria itu, menyedihkan sekali. Merasa kalau citra perusahaan mereka turun akibat pria aneh yang terduduk di depan pintu perusahaan, para penjaga pun marah dan mulai mengusir Billy dengan cara yang sedikit lebih keras.
Kau membuat citra perusahaan ini menurun. Pergi dari sini atau kami akan memukulimu. Pekik penjaga pintu perusahaan kepada Billy yang sedang duduk. Hah? Memangnya kalian bisa memukulku? Wajah tengil Billy membuat wara petugas keamanan itu terpancing emosi. Lalu salah satu mereka mulai melayangkan tendangan keras ke punggung Billy. Namun, KRK, kaki penjaga tersebut patah, kaki yang panjang itu bengkok sedemikian rupa. Siapapun yang melihatnya, pasti akan mereda ngilu. Bagaimana mungkin? Cepat sekali. Arge, kakiku. Penjaga yang kakinya patah itu berguling-guling di tanah karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Entah bagaimana pria aneh itu melakukannya, tapi tiba-tiba saja kaki rekan mereka patah ketika menyerang pria tersebut. Masih berani? Nada bicara Billy meremehkan mereka yang ada di hadapannya. Hajar dia! Mereka semua maju bersama-sama dan melayangkan satu persatu pukulan keras ke arah seluruh tubuh Billy, namun percuma saja. Bra! Krak! Pukulan mereka hanya membawa petaka bagi tubuh mereka. Semuanya dipukuli habis oleh Billy, ada yang lengannya patah, ada yang terlempar ke tembok beton perusahaan, dan ada juga yang dilemparkan ke tong sampah. Moodku sedang buruk dan kalian ingin bermain-main denganku? Lucu sekali. Billy berjalan masuk sembari berucap. Kejadian itu dilihat langsung oleh mantan CEO perusahaan Green Enterprises yang baru saja sampai untuk menjemput Billy. Di menelan ludahnya sendiri yang terasa sangat berat. Gluk. Tinju, militer. Keterkejutannya dia sembunyikan dalam hati. Apakah kamu mantan cowoknya? Ucapan Billy membuat Stephen tersentak dan kemudian membuat pikirannya kembali normal. Ya, saya Stephen Wow. Maaf karena para penjaga itu menyinggung Anda, Tuan Carlson. Stephen buru-buru meminta maaf karena ia tahu bahwa orang yang ada di hadapannya ini bukan orang sembarangan. Teknik yang ia gunakan saat memukuli para penjaga pintu itu bukanlah sembarang teknik. Teknik itu hanya digunakan oleh orang-orang dengan status yang tinggi di kemiliteran. Hari sudah hampir gelap, sebaiknya jangan bertele-tele lagi, Tuan Wow. Tatapan Billy membuat bulu kuduk Stephen merinding. Baik, Tuan Carlson, mari saya antar ke ruangan saya. Kalian semua kembali bekerja. Jangan bengong seperti itu. Tentu saja karena melihat aksi Billy, semua karyawan yang bekerja di sana terpelongo. Siapa pemuda itu? Dia bisa membuat Tuan Well menghormati dirinya. Sesampainya di ruangan Stephen. Ini dia Tuan, berkas-berkas yang harus Anda tanda tangani, dan juga data-data perusahaan. Srit. Billy menandatangani berkas tersebut, lalu seperti biasanya membaca data-data perusahaan sembari meminum kopi yang telah disiapkan oleh Stephen. Apakah data ini benar-benar asli? Tuan Stephen Wow. Celaka. Apakah proyek rahasianya akan terbongkar? Tentu saja itu data asli, Tuan Carlson. Billy masih tidak yakin dengan ucapan Stephen. Namun sayangnya ada panggilan penting yang harus ia angkat. Aku angkat telepon dulu. Billy pergi keluar ruangan, diam-diam Stephen menghela nafasnya. Hampir saja usaha gelapnya terbongkar. Kenapa bisa dibilang usaha gelap? Karena tubuh manusia yang dijadikan sebagai inang parasit tersebut adalah orang-orang yang dijual dari berbagai negara. Orang-orang itu diiming-iming uang serta pekerjaan yang dijamin dapat membuat hidup mereka berubah. Tapi hasilnya, mereka malah dijadikan sebagai kelinci mal eksperimental. Sungguh tidak manusiawi. Dan tujuan dari proyek bioweapon ini tentu hanya untuk mendapatkan uang semata. Halo? Dengan siapa aku bicara? Wow, suara kakak seperti orang-orang kantoran, tapi itu terdengar aneh di telingaku. Ternyata orang yang menelpon Billy adalah Aliana, adik kandungnya. Aliana? Ada apa? Apakah rumah barunya tidak nyaman?
Tanya Billy khawatir dengan keadaannya adiknya. Dia memang seorang kakak yang sangat-sangat memprioritaskan adik perempuan tersayangnya itu. Aku tidak apa-apa kakak, aku hanya penasaran saja dengan kakak sekarang. Apakah kerjaannya belum beres juga? Sebentar lagi, kakak akan pulang, kamu tunggu saja di rumah. Jelajahi rumah itu agar kamu tidak nyasar nantinya. Ucap Billy kepada adiknya. Aku bukan anak kecil kakak. Ya sudah, lanjutkan saja pekerjaan kakak. Gadis itu menutup teleponnya yang membuat Billy menghela nafas panjang, lalu kembali masuk ke dalam ruangan Stephen dan melanjutkan percakapan mereka. Sampai di sini dulu saja, besok aku ingin melihat laboratorium perusahaan. Itu berada di bawah tempat ini bukan? Billy berusaha memancing-mancing Stephen untuk mengakui perbuatan buruknya itu. Tidak Tuan Carlson, laboratorium itu berada di kota Colos. Jawab Stephen dengan terbata-bata. Billy tahu jika ada ruangan rahasia yang menuju ke laboratorium tempat eksperimen bioweapon itu dilakukan. Dia mengetahuinya dari sistem yang tadi sudah meretas seluruh data yang ada di perusahaan ini. Sistem level 2 ini benar-benar berguna. Oh begitu ya, maaf, aku kira sama seperti di game-game zombie. Baiklah aku pamit dulu, berkas-berkas kepemilikan aku bawa. Ucap Billy sembari menyatukan berkas perusahaan Green Enterprises dengan perusahaan WinNet. Baik Tuan Carlson, mari saya antar Anda. Setelahnya Billy kembali pulang ke villa miliknya menggunakan taksi sembari meratapi panel sistem. Nama, Billy Carlson. Umur, 19 tahun. Identitas, host urban system. Level sistem 2200/1000. Toko sistem, unlocked. Point system. Kemampuan, medis, tinju militer. Uang, 21.998.090 USD. Aset, WinNet, Green Enterprises. Misi, membongkar kebusukan Green Enterprises. Kenapa misi ini tidak ada notifikasinya? Sebenarnya ini adalah misi khusus Tuan. Misi khusus tidak akan diberitahu oleh sistem dan murni akan muncul sesuai dengan perjalanan hidup Anda. Seperti event game? Bagus kalau gitu. Billy bergumam dalam hatinya sampai pada akhirnya dia sampai di rumahnya. Bab 9, Pria Misterius. Penjaga gerbang yang waktu lalu pernah meremehkan Billy, sekarang mereka dengan hormat membukakan gerbang untuknya. Billy masuk ke dalam villa dan disambut dengan pemandangan yang sangat memanjakan mata. 4 orang wanita sedang asik mengobrol serta minum teh di gazebo beton yang ada di halaman depan rumah. Tunggu, 4? Siapa 2 laginya? Billy berjalan menuju tempat para wanita itu minum teh. Dia hanya mengenali adiknya serta Laya. Namun ia sama sekali tidak mengenali 2 wanita kembar yang sedang mengobrol dengan mereka. Kakak sudah pulang? Menyadari bahwa kakaknya sudah pulang, Aliana segera berjalan menuju kakaknya dan memeluknya. Billy menyambut pelukan tersebut sembari bertanya perihal siapa yang berkunjung. Iya kakak sudah pulang, ngomong-ngomong, ini kenalan kamu? Tanya Billy kepada adiknya. Bukankah kakak ingin mempekerjakan seseorang sebagai asisten pribadi kakak? Aku bahkan melihat postingan kakak. Jawab Aliana. Billy kemudian menyentuh dahinya sendiri dan kemudian berucap. Kakak melupakan hal itu. Jadi kalian datang karena melihat postinganku di media sosial? Keduanya mengangguk secara bersamaan. Mereka juga membawa data diri mereka dan sekarang diletakkan di ruang tamu villa. Karena hari sudah mulai malam, Billy menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam rumah. Hari sudah mulai gelap. Sebaiknya kita segera masuk ke dalam rumah. Biarkan saja itu di situ, nanti pelayan akan membereskannya. Mereka berlima akhirnya pergi masuk ke dalam rumah. Saat membuka pintu, Billy disambut dengan hormat oleh para pelayan serta kepala pelayan yang sudah direkrut oleh David. Kepala pelayan itu mengenakan dirinya sebagai Sebastian. Selamat datang Tuan Muda 10 kali. Billy mengangguk dan terus berjalan menuju sofa.
Di sofa dia meregangkan tubuhnya lalu berbaring sejenak untuk menghilangkan rasa lelah di tubuhnya. Jadi Paman adalah kepala pelayan baru yang direkrut oleh David? Tanya Billy kepada pria yang sudah lumayan tua, namun masih terlihat sangat energik. Ya Tuan Muda, nama saya Sebastian. Jawab Sebastian. Kalau begitu mohon bantuannya. Kemudian Billy membaca data diri kedua kembar ini sambil meminum teh yang telah dibawakan oleh pelayan. Diketahui bahwa nama dari kedua kembar ini adalah Rina dan Nina yang nama belakangnya sama-sama Calliope. Mereka tidak memiliki keluarga dan dibesarkan di panti asuhan Frederick. Setelah lulus dari Universitas Highgate Academy, perjalanan hidup mereka tidak diketahui lagi. Alias tidak tertulis di data diri mereka. Masih membaca dengan seksama, namun sebenarnya Billy sedang bertanya kepada sistem tentang identitas dua kembar ini. Informasi ini rahasia, diperlukan beberapa menit untuk meretasnya. Proses peretasan dimulai. Jadi, sepertinya perjalanan kalian setelah lulus dari Highgate Academy tidak tertulis di sini. Tidak apa jika tidak ingin diceritakan, asalkan kalian berdua bisa mengawasi perusahaanku. Itu semua tidak masalah. Ucap Billy. Kemudian ia melanjutkan. Berikan nomor kontak kalian serta nomor rekening kalian, aku akan mengirimkan gaji kalian berdua. Mereka berdua menurut dan memberikan nomor kontak serta rekeningnya kepada Billy. Setelah, Billy pun mengirimkan sejumlah uang sebagai gaji hari pertama serta uang transportasi yang totalnya menjadi $17.000. Tuan Muda, tidakkah ini terlalu banyak? Tanya Rina sebagai seorang kakak. Tidak, ini pantas untuk kalian, dan kalian juga akan mendapatkan bonus tergantung dengan seberapa kompeten kalian bekerja. Jawab Billy dengan santainya. Oh ya, besok kita semua akan pergi ke showroom mobil Croyles untuk membeli mobil, ya? Aku harap ada mobil yang aku inginkan di sana. Mendengar ucapan kakaknya, Aliana seakan tidak percaya. Sejak kapan kakaknya itu menjadi orang yang sangat kaya? Bos! Gawat, sepertinya aktivitas kita telah dicurigai oleh pihak kemiliteran negara. Ucap Stephen kepada seorang yang sedang duduk di depan layar komputer sebuah laboratorium. Pria misterius itu memakai baju jubah putih layaknya profesor. Wajahnya ditutupi oleh hoodie yang ada di jubah putihnya. Apa maksudmu, Stephen? Tanya pria misterius tersebut. Dari suaranya kita bisa tahu bahwa umurnya masih sangat muda. Mungkin sekitar 26-27 tahun ke atas. Ayahku menjual perusahaan Green Enterprises tanpa sepengetahuan diriku. Ya Tuhan, ini gawat. Kalau orang biasa yang beli, itu masih bisa dibicarakan. Tapi ini, orang militer yang beli. Mendengar pernyataan dari Stephen, pria misterius itu bertanya-tanya. Orang militer mana yang mampu membeli perusahaan Green Enterprises ini? Setahunya, memang ada beberapa orang kaya yang berkecimpung di dunia militer. Di antaranya adalah anak laki-laki dari Tuan Charles, Jackson Charles. Keluarga Charles adalah keluarga yang sangat-sangat besar di negara Windland. Ia masuk ke salah satu dari 9 keluarga terbesar dan berkuasa yang ada di negara Windland. Apakah keluarga Charles ingin mencampuri urusan kita? Gumam sang pria misterius yang masih terdengar jelas oleh Stephen. Tidak bos, keluarga Charles tidak ada hubungannya dengan ini. Yang membeli perusahaan Green Enterprises itu adalah seorang pemuda bernama Billy Carlson. Stephen kemudian melanjutkan perkataannya. Kenapa aku bilang kalau dia adalah orang militer? Itu karena dia mampu menggunakan tinju militer dengan sangat mahir. Aku rasa bahkan itu lebih mahir dibandingkan dengan Komandan Jackson. Lagi-lagi pria misterius itu dibuat bertanya-tanya, siapa sebenarnya Billy Carlson ini? Kemudian dia berfokus pada komputer 6 layar yang ada di hadapannya dan mengetikkan sesuatu. Tak. Beberapa menit kemudian dirinya sendiri dibuat terkejut karena identitas orang bernama Billy Carlson tidak bisa ia retas. Bahkan keluarga Charles yang kekuatannya di kemiliteran sangat kuat,
itu masih bisa ia retas dengan kemampuan cyberwar miliknya. Namun Billy Carlson ini, datanya berada di tingkat triple Z sehingga tidak ada siapapun yang bisa mengganggu gugat identitas serta data dirinya. Brak! Ini tidak mungkin! Pria misterius itu menggebrak meja setup komputernya sendiri sehingga membuat keyboard komputer miliknya terjatuh. Hahaha! Hahaha! Sungguh menarik. Di menit berikutnya, pria tersebut tertawa terbahak-bahak. Di malam harinya, Billy tampak terlihat sedang termenung di lantai 4 rumahnya, menatap bulan purnama serta bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Dia tenggelam dalam pikirannya ketika memikirkan saat kematian ibu serta ayahnya. Billy memapahkan tangannya di pagar penghalang dan menangis sambil menatap tangannya. Air matanya menetes-netes ke atas punggung tangannya. Sial! 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 Ayah, ibu, aku pasti akan mencari dalang dari kematian kalian berdua. Dan menghukumnya sekeras mungkin. Peristiwa itu diam-diam disaksikan oleh Laya yang bersembunyi di samping pintu lift. Setelah meluapkan semua perasaan marah dan kesedihannya, Billy turun ke lantai 2 menggunakan lift. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Laya sedang memperhatikannya secara sembunyi-sembunyi. Aku tidak menyangka bahwa di balik orang yang ceria, penyayang adik, dan humoris, ternyata ada kesedihan yang dipendam dengan sangat dalam. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menghiburnya? Bab 10, Pria Cengeng. Deng. Peretasan data sukses dilakukan. Rina dan Nina adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan Frederick. Dikenal sebagai anak yang pintar dan sangat terkoordinasi, mereka juga adalah salah satu dari banyaknya lulusan terbaik di Highgate Academy. Tak membutuhkan waktu yang lama bagi mereka berdua untuk lulus dari universitas tersebut. Setelah lulus di sana di umur 25 tahun, dua kembar ini direkrut oleh Komandan Jackson Charles yang saat itu pangkatnya masih seorang jenderal bintang keempat. Mereka menerima usulan tersebut dan bergabung dengan kemiliteran. Di sana mereka dilatih dengan sangat ketat, dengan kejeniusannya itu, mereka berdua diberi apresiasi dari pemerintahan dan kemudian bergabung dengan pasukan khusus bernama Wine Force. Sudah banyak misi berbahaya yang dijalankan oleh pasukan berisi 10 orang itu. Akan tetapi, di saat mereka berperang dengan pasukan sekutu di hutan perbatasan antara negara Windland dan negara Deltaland, pasukan Wine Force mendapatkan serangan yang sangat keras dan berhasil dipojokkan. Kapten mereka yang bernama Mike Davidson memutuskan untuk berkorban agar para anggotanya bisa melarikan diri dari perbatasan. Mike gugur di saat itu juga, namun 9 anggota lainnya berhasil kabur dan selamat. Setelah kejadian itu, banyak dari anggota Wine Force yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari kemiliteran dan memutuskan untuk mencari pekerjaan yang biasa saja. Seperti Rina dan Nina, mereka bekerja di sebuah perusahaan sebelum menerima pekerjaan dari tuan rumah. Namun, dikarenakan bos mereka adalah orang cabul yang berusaha untuk mencabuli mereka berdua, bos gendut itu dipukuli sampai wajahnya bahkan lebih buruk daripada babi. Akhirnya mereka dipecat dan memutuskan untuk bekerja paruh waktu sambil mencari pekerjaan tetap. Dan mereka akhirnya melihat sosial media milikku dan memutuskan untuk bekerja. Sika-sika, aku tidak menyangka, di balik wajah yang anggun, terdapat wanita yang tangguh dan kuat. Tok, tok, tok. Di saat sedang membaca panel sistem yang ada di hadapannya, tiba-tiba pintu kamar Billy diketuk oleh seseorang. Orang tersebut adalah Paman Sebas yang mengatakan bahwa makan malam sudah siap. Permisi Tuan Muda, makan malamnya sudah siap. Baik Paman Sebas, aku akan segera turun. Billy kemudian berkaca lalu menghapus bekas air mata yang ada di matanya dan keluar kamar. Di luar kamar dia melihat Leia yang sedang berdiri membelakanginya. Lia? Kamu belum turun? Iya. Dia menjawab dengan gugup. Ada apa? Apa ada yang membuat kamu kurang nyaman? Tanya Billy karena melihat wajah Leia yang seperti orang ingin mengatakan sesuatu namun dipendam.
apakah kamu baik-baik saja? Bu, bukannya aku bermaksud untuk ikut campur, tapi aku melihat kamu menangis di atas tadi. Ungkap Laya yang membuat mata Billy melebar. Dia tidak menyadari kalau Laya memperhatikannya secara diam-diam. Apakah ucapannya terdengar? Ah, itu, sebenarnya aku habis diputusin pacar. Jadi ya, seperti yang kamu lihat. Billy berusaha tersenyum dan berbohong untuk menyembunyikan kesedihannya. Laya hanya menghela nafas panjang ketika mendengar alasan absurd dari Billy. Dirinya sendiri mendengar dengan sangat jelas apa yang dikatakan Billy ketika dia menangis di atas. Tidak apa jika tidak ingin bercerita, tapi Billy, seperti yang kamu katakan sebelumnya, kita adalah keluarga dan ditambah kamu sudah banyak membantuku hari ini. Jadi, jangan pendam masalah kamu sendiri. Aku ada untukmu. Perlahan tapi pasti, Laya menggenggam tangan Billy sembari berucap. Aku... Belum sempat Billy mengatakan sesuatu, dia sudah dipanggil oleh Aleana dari bawah. Kakak, ayo turun, makan malamnya sudah siap di meja makan. Billy dan Laya tersentak lalu saling memalingkan pandangannya. Billy menanggapi panggilan adiknya dan mereka berdua turun untuk makan malam bersama. Wajah mereka berdua memerah seperti apel. Ada apa dengan wajah kalian berdua? Memerah seperti apel. Tanya Aleana setelah melihat wajah kakaknya serta Laya yang ia anggap sebagai kakak perempuannya. Tidak ada apa-apa. Wah, makanannya terlihat enak semua. Ucap Billy mengalihkan pembicaraan. Karena meja makannya bermodel panjang, akhirnya Billy duduk di kursi paling ujung yang adalah kursi terbagus di sana. Melihat paha ayam bakar di hadapannya, Billy langsung mencaplok paha ayam tersebut dan memakannya dengan lahap seperti yang baru saja keluar dari goa setelah tidur selama 1000 tahun. Kakak, kamu seperti orang yang baru keluar dari goa setelah tidur selama 1000 tahun. Lihat wajahnya, ya kan? Kalah ya? Aleana benar. Laya menanggapi apa yang dikatakan oleh Aleana. Memangnya kenapa? Belakangan ini aku sedang banyak berolahraga, jadi apa salahnya makan lahap seperti ini? Tapi ini benar-benar enak. Bagaimana koki rumah memasaknya? Tanya Billy kepada pelayan yang ada di sampingnya. Pelayan itu menjelaskan semuanya dengan detail seperti pelayan-pelayan restoran kelas atas pada umumnya. Setelah selesai makan malam yang ditutup dengan makanan penutup berupa dessert, semuanya pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Keesokan harinya, Billy bersiap dengan baju hoodie putih tangan pendeknya dan memakai tindik telinganya serta kalungnya. Penampilanku memang selalu hebat, Billy bergumam di depan cermin kamarnya yang besar. Ia kemudian keluar kamar dan melihat para wanita dari atas sedang berbincang-bincang santai di ruang tamu sambil memakan sandwich buatan rumah. Billy pun ikut bergabung dengan cara melompat dari lantai 2 ke ruang tamu. Debam. Kakak, apakah kamu gila? Melompat dari lantai 2? Aleana panik ketika melihat kakaknya yang melompat dari lantai 2. Kakak tidak apa, lagian juga itu tidak tinggi. Jawab Billy sambil berjalan ke sofa dan duduk di samping Laya lalu melahap satu potong sandwich. Seperti yang aku katakan kemarin, kalian berdua akan ikut bersamaku untuk pergi ke showroom mobil dan membeli mobil, lalu kita pergi ke perusahaan Winnet dan lanjut ke perusahaan Green Enterprises lalu pergi ke kota Cholos untuk memeriksa laboratorium perusahaan Green Enterprises itu. Ucap Billy yang ditujukan kepada 2 asisten kembarnya. Baik Tuan Muda 2 kali Rina dan Nina menjawab bersamaan. Setelah mengirimkan uang sebesar $2,00 ke rekening Paman Sebas untuk gaji para pelayan, Billy serta 2 kembar itu berangkat menggunakan taksi yang sudah dipesan oleh Billy sebelumnya. Orang sekaya ini masih menaiki taksi? Tuan Muda ini orang yang berbahaya. Bisik Nina kepada kakaknya, Rina. Ya, kamu benar, tapi sebentar lagi Tuan Muda pasti akan membeli mobil juga. Sesampainya di showroom mobil Royals, Billy serta 2 kembar disambut dengan pemandangan ruang utama yang dipenuhi oleh banyaknya mobil mewah. Mobil-mobil ini sudahlah pasti berharga beribu-ribu dolar. Ah,
Akhirnya ada klien yang ingin membeli mobil di bulan ini, aku akan melayaninya. Ucap seorang pria muda yang bernama Johan Morales. Dia adalah salah satu seller yang ada di Dicurious. Billy saat ini sedang berjalan-jalan santai dengan tangan yang dimasukkan ke dalam kantong hoodie-nya sambil menunggu ada seller yang mendatanginya. Beberapa saat kemudian Johan datang menyambut Billy dengan hormat, layaknya klien-klien lainnya. Johan adalah orang yang sangat jujur dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dia tidak memandang penampilan para kliennya karena dirinya sendiri pernah melihat seniornya yang dipecat karena tidak melayani orang dengan baju biasa dan malah menyinggung orang tersebut. Selamat datang di Cruels, Tuan dan Nona. Apakah kalian sudah menemukan mobil yang diinginkan? Deng! Tuan rumah berhasil memicu misi sistem. Habiskan uang sebesar $1,00 dan dapatkan hadiah setelah menyelesaikan misi. Mantap! Dalam hatinya, Billy sangat senang jika diberikan tugas seperti ini. FM, adakah mobil dengan harga di atas $600.000? Mendengar ucapan Billy, mata Johan terbelalak. Dia memang biasa melayani orang-orang kaya, namun dia belum menemukan orang kaya yang ingin menghabiskan ribuan dolar hanya untuk kendaraan. Itu sungguh luar biasa.